wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Alia Rahma. Di modul ke-12 ini, saya akan menjelaskan tentang port security. Nah, kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu ada definisi dari port security itu. Port security ini merupakan mekanisme keamanan yang digunakan pada switch Cisco. Dengan port security, kita bisa membatasi jumlah host yang terdapat atau yang dapat terkoneksi pada sebuah port yang ada di switch, serta menentukan host mana saja yang bisa terkoneksi ke switch. Prinsip dalam mengkonfigurasi port security adalah mendaftarkan MAC address mana saja yang bisa atau diperbolehkan untuk terkoneksi ke switch. Sedangkan cara kerja dari port security adalah ia akan membuang paket dari host atau memblok host yang MAC address-nya tidak sesuai dengan konfigurasi pada port security. Selanjutnya yaitu ada macam port security. Terdapat dua macam pada port security ini ya teman-teman. Yang pertama yaitu static dan yang kedua sticky atau dinamik. Nah, pada port security static, MAC address host harus ditambahkan secara manual oleh administrator. Sedangkan pada port security dinamik, MAC address akan ditambahkan secara otomatis. Selain itu, dalam port security, ia dikenal dengan istilah violation, yakni tindakan yang akan dilakukan oleh port interface pada switch ketika terdapat host yang tidak terdaftar MAC address-nya berusaha untuk terhubung melalui interface yang sudah disetting oleh port security. Nah, ada tiga macam violation ya teman-teman. Yang pertama violation protect, yang kedua restrict, dan yang ketiga shutdown. Nah, apa itu violation protect? Yaitu adalah interface yang menerapkan violation protect akan membuang atau mendrop paket yang dikirim oleh host yang tidak diizinkan tadi. Jika dilihat melalui command ping, maka akan menghasilkan output request timeout. Yang kedua yaitu ada violation restrict, di mana interface yang menerapkan violation restrict akan membuang atau mendrop paket seperti pada mode protect. Namun interface akan menghitung jumlah violation yang terjadi. Sementara pada mode protect, jumlah violation tidak akan dihitung. Untuk melihat jumlah violasi yang terjadi, gunakan perintah show port security interface ya teman-teman, lalu masukkan nama interface-nya. Yang terakhir yaitu violation shutdown, di mana interface yang menerapkan violation shutdown akan menonaktifkan port interface yang digunakan oleh host yang tidak diizinkan tadi. Ketika host mengirim paket ke host lain seperti ping, maka ketika port akan tershutdown. Nah, apabila dilihat pada Cisco Packet Tracer, maka link yang menghubungkan host dengan switch akan berwarna merah. Nah, jadi itu dia penjelasan dari teori-teori port security ya teman-teman. Selanjutnya saya akan langsung mempraktikannya pada Cisco Packet Tracer. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung saja, di sini saya akan membuat bagaimana caranya mengamankan port agar tidak ada hacker yang membobol jaringan kita, yaitu dengan menggunakan port security supaya yang bisa mengakses itu hanya server yang sudah ditentukan. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya yang dimana terdiri dari satu switch, satu PC, dan 3 server, dimana PC ini diibaratkan dengan PC hacker ya teman-teman. Nah, kita akan sambungkan. Setelah itu, kita akan beri IP address di masing-masing server dan PC-nya. Kita masuk ke server, ke desktop, ke IP configuration. Nah, di sini kita akan menggunakan IP address class check. Oke, setelah semuanya diberi IP address, kita langsung saja masuk ke configuration-nya. Kita masuk ke switch, CLI. Nah, di sini kita masukkan perintah enable configuration terminal, lalu enter
FA0/1. Kenapa FA0/1? Karena di sini saya akan mengkonfigurasi terlebih dahulu Violation mode shutdown ya teman-teman, di mana mode shutdown ini adalah interface-nya FA0/1. Oke. Kita masukkan perintah switch port mode access, lalu switch port security. Jangan lupa menggunakan tanda tanya. Nah, di sini ada 4 mode yang teman-teman, di mana ada yang pertama yaitu ada egging, yang kedua MAC address, yang ketiga maksimum, dan yang terakhir ada violation. Nah, di sini saya akan menggunakan mode MAC address terlebih dahulu. Namun, sebelum memasukkan MAC address, kita enter terlebih dahulu, lalu kita ketik ulang perintah tadi yaitu switch port security MAC address. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan MAC address terlebih dahulu dengan cara kita close, kita masuk ke server 0, ke config, fast internet 0, lalu kita masukkan MAC address yang ini ya, kita copy, kita close, kita masuk kembali ke switch, kita paste. Nah, kita enter, lalu kita masukkan perintah switch port security maksimum. Nah, di mana maksimum ini adalah batas maksimal dari device yang kita izinkan ya teman-teman, atau kita tentukan. Nah, karena di sini saya menggunakan satu device saja yang ini, maka saya ketik 1. Nah, apabila teman-teman menggunakan lebih dari satu device, itu bisa saja ya teman-teman menyesuaikan. Kita enter, lalu kita masukkan perintah switch port security violation. Jangan lupa menggunakan tanda tanya. Nah, di sini saya akan menggunakan mode shutdown terlebih dahulu. Oke, sudah. Lalu kita akan cek dengan menggunakan perintah do show port interface FA0/1. Nah, oke. Di sini port security-nya itu adalah enable atau aktif, lalu port statusnya adalah secure up atau aman, lalu violation modenya adalah mode shutdown. Nah, oke. Langsung saja kita uji konektivitasnya ya. Kita akan cabut port yang ini, kita akan sambungkan pada PC hacker. Nah, kita akan kirim dari PC 0 ke server 1. Itu akan valid ya teman-teman. Nah, dan juga portnya itu akan berwarna merah, di mana berwarna merah ini ditandakan portnya itu dinonaktifkan apabila ada seorang hacker yang mencoba mengirim pesan ya teman-teman. Nah, kalau seorang hacker itu mikir kayak tinggal nyalain aja dengan menggunakan perintah no shutdown. Nah, bisa saja kita akan coba. Kita ke switch. Di sini kita masukkan perintah no shutdown. Nah, kita akan coba kirim pesan lagi ya, dari PC 0 ke server 2. Nah, itu akan tetap valid ya teman-teman. Oke, kita akan cabut kembali. Kita akan sambungkan pada server. Jangan lupa kita aktifkan kembali ya. Kita masuk ke switch interface FA0/1. Lalu kita matikan terlebih dahulu dengan menggunakan perintah shutdown. Lalu kita nyalakan lagi dengan menggunakan perintah no shutdown. Oke, sudah hijau ya teman-teman. Kita akan coba kirim dari server 0 ke server 1. Nah, sudah successful ya. Jadi, itu dia konfigurasi dari Violation Shutdown. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi Violation Protect. Dengan cara kita masuk ke switch, kita enter, lalu kita masukkan interface FA0/2. Yang ini ya teman-teman. Lalu switch port mode access, lalu switch port security. Jangan lupa menggunakan tanda tanya. Di sini sama menggunakan MAC address juga. Kita switch port security
MAC address. Nah, di sini kita akan coba MAC address-nya menggunakan tanda tanya juga. Nah, ada dua ya teman-teman. Yang pertama ini adalah menggunakan mode yang manual atau statis. Yang kedua ini adalah menggunakan mode yang otomatis atau sticky. Nah, di sini kita akan menggunakan mode sticky ya, atau yang otomatis. Lalu kita masukkan perintah switch port security violation. Jangan lupa menggunakan tanda tanya juga. Nah, di sini kita akan menggunakan violation yang protect. Kita akan cek dengan menggunakan perintah do show port interface FA0/2. Nah, di sini port security-nya itu adalah enable atau aktif juga. Lalu status portnya adalah secure up atau aman. Lalu violation modenya adalah mode protect. Nah, namun di sticky MAC address-nya itu masih 0 ya teman-teman. Lalu MAC address-nya juga belum terisi. Nah, bagaimana cara melihat MAC address-nya? Kita akan coba menggunakan atau kita akan coba menggunakan surat ya teman-teman, karena dia itu akan menyimpan konfigurasi yang pertama. Kita akan kirim dari server 1 ke server 0. Nah, sudah successful. Kita akan cek dengan menggunakan perintah do show port interface FA0/2. Nah, sekarang sticky MAC address-nya itu adalah 1, lalu MAC address-nya juga adalah 001. Kita akan cek pada servernya. Kita masuk ke server 1, ke config fast internet 0. Nah, sama ya teman-teman, MAC address-nya adalah 0001. Oke. Sekarang kita akan cek konektivitasnya dengan cara kita cabut port yang ini. Kita sambungkan ke PC hacker. Kita percepat terlebih dahulu. Kita akan kirim dari PC 0 ke server 0. Nah, itu akan valid ya teman-teman. Nah, walaupun portnya itu tidak berwarna merah, namun tetap saja ya teman-teman, portnya akan dinonaktifkan apabila ada seorang hacker yang ingin mencoba mengirim pesan. Nah, kita akan sambungkan kembali pada server. Nah, jadi itu dia konfigurasi dari violation protect. Selanjutnya, kita akan masuk ke konfigurasi violation yang terakhir, yaitu violation restrict. Nah, kita masuk ke switch lagi. Sama ya teman-teman, konfigurasinya kayak seperti violation shutdown dan protect. Kita masukkan interface FA0/3, lalu switch port mode access, lalu switch port security. Jangan lupa menggunakan tanda tanya. Di sini sama juga menggunakan MAC address yang otomatis ya. Port security MAC address sticky. Oke. Setelah itu kita masukkan perintah switch port security violation. Jangan lupa menggunakan tanda tanya. Di sini kita akan menggunakan restrict. Lalu kita masukkan perintah do show port interface FA0/3. Nah, di sini juga port security-nya adalah enable atau aman. Lalu port statusnya secure up. Violation-nya adalah mode restrict. Nah, di mode restrict ini juga di sini kita akan menghitung berapa banyak pesan yang dikirim oleh si hacker itu ya teman-teman. Nah, bisa dilihat pada security violation count-nya. Namun sebelum ke violation count-nya, kita akan coba mengirim pesan terlebih dahulu untuk melihat MAC address-nya ya. Oke. Kita kirim dari server 2 ke server 1. Sudah successful, kita akan cek. Itu do show port interface FA0/3.
Nah, sekarang sticky MAC address dan MAC address-nya itu sudah terisi ya teman-teman. Sekarang kita langsung menguji konektivitasnya ya. Kita delete terlebih dahulu. Kita akan cabut port yang ini, kita akan sambungkan pada PC hacker. Kita akan coba dari PC 0 ke server 1. Masih valid ya teman-teman. Lalu PC 0 ke server 0. Ini juga valid ya. Lalu kita akan cek apakah violation code-nya sudah ada atau belum, dengan cara kita masukkan perintah yang tadi, yaitu do show port interface FA0/3. Nah, sekarang violation code-nya itu adalah menjadi 2. Nah, kita akan coba kirim pesan lagi ya teman-teman, apakah violation code-nya itu bertambah atau tidak. Kita akan coba dari PC 0 ke server 1. Tetap valid ya teman-teman. Ini juga valid. Kita akan cek kembali. Do show port interface FA0/3. Nah, sekarang security violation code-nya itu bertambah menjadi 4 ya teman-teman. Jadi, itu dia penjelasan saya mengenai port security, di mana dimulai dari pengertiannya, lalu ke violation shutdown, protect, dan restrict, serta implementasinya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.